Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Karena begitu besarnya Allah buat kita, perbuatannya heran buat kita semua. Puji Tuhan. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin Tuhan, percaya Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Mari kita nyatakan dengan iman bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini di mana kami boleh kembali mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Juga masih ada waktu dan kesempatan di mana kami boleh bersekutu, beribadah kepadamu bersama dengan saudara seiman kami. Oleh karena itu Bapa, sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Oleh karena itu berkati hamba-Mu, terlebih kami semua Tuhan yang akan mendengarkannya. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhan adalah yang menuntun kehidupan kami. Firman Tuhan yang meneguhkan hidup kami. Bahkan firman Tuhan adalah kekuatan untuk kami melangkah di hari-hari ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, setiap kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun berada. Nah, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adapun tema ataupun judul khotbah hari ini yaitu Be an Obedience Person, atau menjadi orang-orang yang taat, menjadi pribadi yang taat. Berbicara tentang ketaatan, tentunya istilah ini kita sudah tidak asing lagi ya. Kata taat sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan, bahkan dilakukan dengan konsisten setiap hari. Karena saya pribadi pun, mungkin Bapak Saudara juga, cenderungnya kita gagal di dalam area ini ya, di dalam ketaatan ini ya. Seperti contoh sederhana, misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita berangkat kerja, atau kita berangkat sekolah, kita berangkat kuliah.
karena buru-buru di jalan dan kemudian lampu stopan sedang merah, tapi kita lihat kiri dan kanan kosong, langsung kita hajar, kita melanggar ya. Terus kemudian karena buru-buru di jalan juga, di depan ada tanda perboden gitu ya, nggak boleh masuk di jalan tersebut, tapi kita hajar juga. Karena apa? Ngelewat situ mungkin jalannya lebih menghemat waktu banyak gitu ya. Kita pun akhirnya melanggar juga gitu ya. Atau mungkin kondisi hari-hari ini ya, di tengah-tengah sekarang kondisi Omikron lagi naik lagi di negara kita ya. Pemerintah menganjurkan untuk memperketat prokes gitu ya di masa-masa pandemi hari ini. Tapi kemudian mungkin karena kita merasa kebal, karena kita merasa sudah bosan, akhirnya kita keluar tanpa masker, akhirnya kita berkerumun, akhirnya kita tidak menjaga jarak. Dan akhirnya ya hari ini kita melihat bahwa kasus COVID tidak berhenti, bahkan lagi naik-naiknya gitu ya. Tapi sementara pemerintah menganjurkan untuk kita bisa mentaati anjuran dari pemerintah tersebut. Nah, hal sederhana saja kita banyak melanggar, saudara-saudara ya, jemaat terkasih dalam nama Tuhan. Maka sesungguhnya akan sulit untuk kita taat akan hal yang lebih besar lagi, yaitu berkenaan dengan kebenaran atau ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Meskipun sebenarnya ya tujuan taat gitu ya, tujuan ketaatan gitu sebetulnya satu saja, agar kita ini selamat gitu. Jadi ketika pemerintah memberikan aturan-aturan, pemerintah memberikan anjuran-anjuran, tujuannya apa? Supaya masyarakat selamat. Khususnya di pandemi hari ini ya, pemerintah selama 2-3 tahun ini berbagai cara menjaga supaya apa? Masyarakat selamat, mengurangi korban-korban daripada COVID-19. Terus kemudian dinas-dinas terkait juga membuat rambu-rambu lalu lintas, membuat aturan-aturan lalu lintas supaya tujuannya satu, pengguna jalan bisa selamat. Nah, tentunya sama dalam kehidupan rohani kita gitu ya. Ketika Tuhan memberikan hukum-hukumnya, ketetapannya, perintahnya, larangannya, kita taat supaya apa? Kita pun selamat. Oleh karena itu, mari hari ini kita akan belajar kembali dari satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Ini tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal dan sangat terkenal sampai dengan hari ini, di mana orang ini ketika taat sama Tuhan, bahkan taat dengan total, ia dan seisi keluarganya diselamatkan Tuhan. Bukankah ini pun menjadi kerinduan kita ya? Di dalam kita mengiring Tuhan, bukan hanya kita tetapi seluruh isi keluarga kita diselamatkan Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan kita, mendasari firman Tuhan kita dengan satu ayat di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, ini satu ayat yang sungguh luar biasa dan akan kita renungkan pada hari ini. Ketika saya membaca ini, setidaknya Bapak Ibu Saudara ada 3 kata penting dalam ayat ini. Yang pertama yaitu kata iman. Mari kita sama-sama katakan iman. Yang kedua adalah kata taat dan ketiga adalah kata bahtera. Gitu ya. Jadi iman, taat, dan bahtera. Iman berbicara adalah keyakinan, sekalipun di depan sana dikatakan belum terjadi sesuatu, belum ada sesuatu, tapi iman memampukan kita untuk tetap berjalan. Dan kemudian berbicara taat itu artinya berbicara melakukan dengan tepat, melakukan dengan sungguh, tanpa protes, tanpa banyak bertanya-tanya, sekalipun mungkin segala sesuatunya tidak masuk di akal pikiran kita. Dan kemudian bahtera itu berbicara bagaimana bentuk penyelamatan Tuhan, bentuk perlindungan Tuhan, bentuk daripada kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan khususnya kepada Nuh dan keluarga pada waktu itu.
Nah, mari kita akan lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita kembali ke kisah Nuh ini, tentunya di dalam perjanjian lama, di kitab Kejadian pasal yang ke-6, kalau kita baca pasal 6, pasal 7, pasal 8, maka kita akan melihat beberapa fakta dulu yang terjadi pada waktu itu ya. Tentunya ketika di pasal pertama kita tahu dunia diciptakan, manusia, seluruh isi yang ada di dunia ini, dan kemudian kita tahu pasal ketiga akhirnya karena ketidaktaatan manusia yang pertama itu Adam dan Hawa, akhirnya mereka pun terpisah dari Tuhan, dikeluarkan dari Taman Eden pada waktu itu. Di titik itulah akhirnya manusia terpisah dari Allah, hubungannya terpisah, gambar dirinya menjadi rusak, dan kemudian mereka diusir oleh Tuhan. Dari generasi ke generasi, akhirnya momen itu menjadi sebuah titik di mana dosa menjalar begitu rupa, kejahatan menjalar begitu rupa. Nah, kalau kita lihat faktanya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita baca mulai dari pasal yang ke-6, ada beberapa fakta yang berkaitan dengan kisah ini. Yang pertama dikatakan bahwa manusia kemudian semakin bertambah banyak di muka bumi ya, karena tentunya Tuhan juga berfirman untuk memenuhi bumi, dan kemudian mereka pun beranak cucu dari mulai Adam dan Hawa, terus kemudian keturunan Kain, Set, dan lain sebagainya. Akhirnya manusia semakin bertambah banyak di muka bumi. Tetapi kemudian berikutnya adalah kejahatan manusia juga sangat besar di bumi. Hatinya memikirkan hal-hal yang jahat gitu. Jadi kejahatan yang hari-hari ini kita tahu, tentunya ini bukan hal yang baru, karena ribuan tahun bahkan sebelum Yesus hadir, itu kejahatan manusia begitu besar dan hatinya memikirkan hal-hal yang jahat. Dan kemudian dikatakan juga di pasal ke-6 bahwa manusia itu hidup penuh dengan kekerasan. Nah, ini sangat disayangkan gitu ya, manusia yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan punya harapan bahwa manusia hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi akhirnya karena mereka jatuh dalam dosa, dan akhirnya keturunan mereka pun hidup dalam kejahatan, hatinya memikirkan hal yang jahat, dan manusia hidup penuh dengan kekerasan. Oleh karena itu kemudian fakta berikutnya adalah Allah menyesal menjadikan manusia, dan kemudian hendak menghapuskan mereka dari bumi. Terkadang saya juga berpikir, kenapa ya Tuhan menciptakan manusia tapi kemudian menyesal? Itu tadi, karena manusia diciptakan dengan harapan mereka berkenan, mereka benar-benar memuliakan Tuhan. Tetapi sekali lagi, manusia juga bukan robot yang Tuhan ciptakan, yang didikte sama Tuhan. Ada sebuah pilihan juga, kehendak yang manusia bisa putuskan. Ketika kita kembali lagi kepada Adam dan Hawa, semua buah atau pohon yang ada di taman itu boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan yang jahat tidak boleh kamu makan. Tapi karena mereka tidak taat, akhirnya titik di mana mereka tidak taat, disitulah mereka terpisah dari Tuhan. Nah, Allah menyesal menjadikan mereka dan hendak menghapuskan mereka dari bumi. Tetapi di sini yang menarik, fakta berikutnya adalah satu keluarga, kepala keluarga yaitu yang bernama Nuh, dikatakan mendapat kasih karunia Tuhan. Ketika saya baca beberapa alasan kenapa dari sekian banyak orang pada waktu itu gitu ya, hanya Nuh saja dan keluarganya yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. 3 alasan Bapak Ibu Saudara ya, kenapa akhirnya Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sementara orang-orang pada waktu itu melakukan kejahatan, kawin-mawin, pesta pora, persundalan, dan lain sebagainya, berbagai kejahatan mereka lakukan. Tetapi di sini 3 hal yang akhirnya membuat hati Tuhan tergerak untuk memberikan kasih karunia kepada Nuh dan keluarga. Yang pertama, karena Nuh itu hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Saudara, di tengah-tengah komunitas mayoritas mereka hidup tidak benar, hidup melanggar firman pada waktu itu, Nuh tetap lurus, Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua alasannya adalah Nuh itu hidup tidak bercela. Ini luar biasa gitu. Artinya tidak ada titik di mana Nuh bersepakat untuk melakukan kejahatan atau Nuh memikirkan hal yang jahat dalam kehidupannya, tetapi Nuh berusaha untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga alasan kemudian Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan adalah dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Jadi kembali lagi, Nuh mempunyai sebuah relasi yang intim dengan Tuhan, di mana itu menjadikan dia ketika di sekitarnya hidup dalam kejahatan, sekitarnya hatinya memikirkan yang jahat, tapi karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan,
Nuh tahu apa yang Tuhan mau. Nuh mengerti apa yang Tuhan rindukan, maka ia menjaga hidupnya. Sehingga saya percaya kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan adalah hari ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Kita tahu hati Tuhan, kita tahu kerinduan Tuhan. Nah, di sini poin yang sangat penting adalah di tengah-tengah manusia yang kemudian akan Tuhan hancurkan pada waktu itu, tapi Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dari sejak perjanjian lama jelas bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. So kalau kita hari ini pun bisa mengenal Tuhan, kemudian bisa percaya kepada Tuhan, itu murni kasih karunia Tuhan. Nah, apa yang kemudian Tuhan perintahkan kepada Nuh di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan? Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Karena apa? Kemudian akan diberikan air bah pada waktu itu yang sepanjang sejarah belum pernah terjadi. Kalau kita baca dari mulai pasal ke-6, nanti kemudian ayat yang ke-13, 14, 15, 16, di situ Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dengan ukuran yang detail, dengan letak-letak yang detail, siapa yang harus masuk, termasuk semua hewan yang ditetapkan untuk masuk juga di dalam bahtera tersebut. Dan kemudian di pasal yang ke-6 ayat 22 dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini luar biasa. Di tengah-tengah mungkin situasi pada waktu itu sangat tidak memungkinkan atau sangat tidak masuk akal. Nuh mendapatkan kasih karunia, bentuknya apa? Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Ini sebuah challenge, ini sebuah tantangan yang tidak mudah karena sepertinya semuanya nggak masuk akal gitu ya. Nah, mungkin kalau saya menjadi Nuh atau kita menjadi Nuh, ada 3 alasan yang mungkin saja bisa menghentikan Nuh berhenti dari proyek membuat bahtera. Nuh berhenti untuk kemudian memikirkan ulang dan kemudian berhenti untuk taat sama Tuhan. Karena apa? Ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, mungkin Nuh juga berpikir, ini kan daerah pegunungan. Saya bukan tinggal di tepi pantai, bukan tinggal di tepi laut, karena mereka tinggal di pegunungan. Akhirnya mungkin Nuh bisa berpikir ulang, ini Tuhan bener nggak membuat perintah, membuat bahtera? Tapi di sini nggak ada statement. Nuh ragu atau Nuh komplain atau meragukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nuh tetap melakukan. Ini luar biasa. Terus kemudian alasan kedua yang bisa saja Nuh berhenti di dalam ketaatan kepada Tuhan, yaitu pada waktu itu nggak ada tanda-tanda alam gitu ya. Tidak ada perkiraan BMKG mungkin ya kalau hari-hari ini yang bisa memprediksi akan turun hujan kapan, akan ada tsunami kapan, akan ada gempa bumi kapan. Nah dulu nggak ada tanda-tanda alam yang diberikan kepada Nuh untuk akhirnya ini tuh benar akan datang air bah pada waktu itu karena sebelumnya belum pernah terjadi. Nah ini pun sebetulnya satu titik yang harusnya membuat Nuh ragu gitu ya. Tapi kembali lagi Nuh tetap melakukan dengan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi taat ini benar-benar satu hal yang penting gitu ya. Ketaatan ini sesuatu hal yang sepertinya nggak masuk akal, sepertinya berat untuk dilakukan, tapi Nuh tetap melakukannya. Dan yang ketiga adalah takut dianggap gila. Satu alasan lagi yang bisa menghentikan Nuh untuk nggak meneruskan proyek membuat bahtera pada waktu itu. Ketika Nuh takut dianggap gila oleh sekitar, dihujat, dihina, dilecehkan mungkin ya pada waktu itu. Kalau kita imajinasikan gitu ya. Tapi kembali lagi, sekalipun mungkin ada alasan, banyak alasan untuk akhirnya Nuh tidak taat, untuk akhirnya Nuh berhenti taat sama Tuhan. Tapi kembali lagi, Alkitab tidak mencatat adanya keraguan di dalam hidup Nuh. Tetapi Nuh kembali lagi tetap melanjutkan proyek. Hari demi hari dengan sukacita membuat bahtera, bahkan meyakinkan keluarganya, bahkan meyakinkan istrinya, bahkan di sini juga nggak ada statement anak-anaknya kemudian bilang kepada Nuh, udah kita berhenti saja, atau istrinya juga mungkin meragukan juga, nggak ada. Itu artinya apa? Nuh seorang leader yang luar biasa, membawa keluarganya untuk kemudian taat bersama-sama kepada Tuhan. Sampai akhirnya kita tahu semuanya digenapi, mereka masuk ke dalam bahtera itu, dan kemudian hujan pun turun hari demi hari dikatakan sampai air itu naik dan kemudian menutupi seluruh bumi, dan kemudian
air bah itu datang dan betul semuanya digenapi Tuhan. Di sini dikatakan juga bahwa mereka yang ada di bumi semuanya musnah, baik manusia, baik hewan dan lain sebagainya. Hanya Nuh dan keluarga dan semua binatang yang masuk dalam bahtera itu diselamatkan Tuhan. Jadi kembali lagi berbicara tentang ketaatan. Sebagaimana tadi kita di awal sudah jelas bahwa tujuan ketaatan itu adalah agar kita selamat. Sama dalam kehidupan kita mengiring Tuhan juga. Kenapa kita harus taat? Agar kita pun selamat. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang menjadi pembelajaran kita hari-hari ini. Kalau dikaitkan dengan masa kini, tentunya kalau kita baca Matius 24 di dalam ayat 37 sampai dengan 39, di sini juga disampaikan bagaimana kisah Nuh ini kemudian menjadi gambaran kisah di akhir zaman hari ini. Dikatakan demikian, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tentunya hari-hari ini pun keadaan yang sama, bahkan mungkin lebih parah lagi, di mana kejahatan terjadi hari ini, di mana dosa begitu rupa hari-hari ini, di mana orang-orang sudah sepertinya betul-betul dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis, sehingga mereka nggak bisa lagi untuk taat, mereka nggak ngerti lagi hidup benar, mereka bertoleransi dengan dosa dan lain sebagainya. Tapi mari belajar dari kisah Nuh ini. Yang pertama, tetap benar di zaman yang semakin banyak orang semakin tidak benar hari ini. Seperti Nuh, ketika banyak orang yang berbuat dosa, berbuat jahat pada waktu itu, Nuh memilih untuk hidup benar. Yang kedua, menjauhi kejahatan. Di tengah-tengah orang yang hidup hari ini penuh dengan kejahatan begitu rupa. Udah gak pandang lagi saudara kandung, orang tua kandung, anak kandung dan lain sebagainya. Mereka bunuh, mereka tipu, mereka korupsi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tetap taat sekalipun belum melihat. Karena kita percaya ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, kebenaran Tuhan, ketika kita taat itu pasti menyelamatkan kita. Nah, sebagai penutup renungan atau sharing khotbah pada hari ini, mari kita taat bukan karena terpaksa, tetapi mari kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat di kantor karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat kepada pasangan kita karena kita mengasihi Tuhan. Jika Nuh ketika ia taat kemudian diselamatkan, maka hari ini sesungguhnya karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan ketika kita percaya, maka respon kita adalah taat kepada Tuhan setiap hari. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Mari belajar seperti Nuh, sekalipun keadaan kiri kanan enggak taat, enggak benar, tapi kita mau tetap belajar taat kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat sederhana pada hari ini, namun kami percaya bila kami belajar dari Nuh, untuk kami tetap taat di akhir zaman ini Tuhan, di tengah-tengah orang udah melupakan kebenaran, orang udah gak takut lagi melakukan hal yang jahat, meskipun mereka tahu konsekuensinya adalah kebinasaan. Tapi kami bersyukur Tuhan menebus kami, memilih kami, menyelamatkan kami, memberikan kasih karunia. Respon kami mau taat karena kami mengasihi Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.